Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hidup dalam kekecewaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang sebagai manusia yang tidak sempurna Pak Paul dan banyak masalah di dalam kehidupan kita, saya rasa semua kita pernah mengalami kekecewaan itu. Entah karena kegagalan, entah karena dikhianati orang, tetapi muncul kekecewaan itu di dalam diri kita. Nah ini bagaimana kita harus menyikapinya dan bagaimana kekecewaan itu biasanya menerpa seseorang Pak Paul? Saya setuju dengan pengamatan Pak Gunawan bahwa memang hidup ini tidak sempurna. Dan karena itu ada kalanya apa yang tidak kita harapkan, harus kita hadapi ya. Nah tidak bisa tidak, waktu itu terjadi ya, kekecewaanlah reaksinya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat lebih dalam lagi tentang hidup dalam kekecewaan. Yang pertama akan saya uraikan adalah 3 tahapan atau fase pengenalan kita akan pengalaman yang tidak menyenangkan, yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan itu. Yang pertama adalah, saya mau bawa kita semua ini ke masa paling kecil dalam hidup kita. Nah, pada masa awal dalam hidup ini, kita itu tidak mengenal kecurangan atau kejahatan. Ya, kadang-kadang ya anak-anak pasti ya dimarahi atau didisiplin orang tuanya, nangis dan sebagainya. Sudah tentu bagi anak itu bukanlah hal-hal yang menyenangkan, tapi dalam kadar yang wajar, ya kemarahan orang tua, disiplin orang tua kepada anak, itu bukanlah sesuatu yang dilihat anak sebagai sebuah kejahatan atau kelaliman atau kecurangan, tidak ya. Jadi dengan kata lain pada awal-awal kehidupan, kita itu tidak mengenal kecurangan. Kita lahir dalam ketidaktahuan akan semua itu. Namun perlahan-lahan kita mulai mendengar tentang kecurangan atau kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kita mendengar orang tua kita berbicara tentang siapa yang mendapatkan musibah apa, atau siapa yang rumahnya mungkin dirampok, atau siapa yang lagi jalan ditodong, atau siapa lagi yang dilukai dan sebagainya. Nah, pada masa itulah kita mulai menyadari bahwa dunia di sekeliling kita ini bukanlah dunia yang aman atau sempurna. Bahwa ada orang-orang yang berbuat kejahatan atau berniat buruk untuk merugikan orang lain. Nah, jadi dengan kata lain, kita ini waktu mulai menginjak ya usia-usia mungkin memasuki 9-10 tahunan, kita akhirnya disadarkan bahwa tidak semua manusia itu baik. Dan tidak semua pengalaman itu menyenangkan. Nah, pada tahap ini kita diingatkan untuk berhati-hati sebab di sekeliling kita ada bahaya yang mengancam. Ya, kendati percaya, namun sesungguhnya kita belum sepenuhnya percaya pada hal ini karena semua ini baru berupa informasi luar. Kita baru mendengarnya. Kita belum benar-benar mengalaminya. Jadi sekali lagi secara kognitif, secara pemikiran kita tahu bahwa di sekeliling kita itu ada bahaya, ada orang-orang yang tidak baik. Namun kita belum sepenuhnya percaya karena pada tahap awal kehidupan kita belum bersentuhan dengan kejahatan itu. Ya, tapi seorang anak bisa saja kecewa karena misalnya dijanjikan sesuatu oleh ayahnya, tetapi ayahnya tidak memenuhi janji itu, Pak. Itu kan juga bentuk kekecewaan. Dalam kasus seperti itu, di mana seorang anak yang mengharapkan sesuatu dari orang tuanya namun tidak mendapatkannya, atau ya contoh yang lain ingin menonton televisi atau ingin main video games namun disuruh belajar oleh orang tuanya, sudah tentu memang akan mengembangkan juga rasa tidak suka. Tapi ini bukanlah sebuah kekecewaan mendalam. Karena ya keesokan harinya dia sudah lupa. Dan orang tuanya juga nggak selama-lamanya melarang dia untuk bermain atau untuk tidak, misalkan tidak boleh naik sepeda, ya tidak setiap hari dilarang tidak boleh naik sepeda. Jadi kekecewaan pada masa kanak-kanak yang tidak mengandung kejahatan ini biasanya sebuah kekecewaan yang memang berkadar kecil dan dengan mudah nanti ya bisa tersapu bersih.
Tetapi kalau sesuatu yang kecil itu tadi, tapi terjadi berulang-ulang, Pak Pol, ya, baik oleh ayahnya, lalu ibunya, oleh kakaknya, itu kan sangat berpengaruh negatif terhadap anak ini. Nah, kalau si anak memang akhirnya mengalami terus-menerus ya penolakan atau dijanjikan apa tapi tidak pernah diberikan, dan anak-anak ini nih misalkan tidak mendapatkan hal-hal yang baik dari orang tuanya. Jadi yang melulu dialaminya atau kebanyakan yang dialaminya adalah misalnya janji kosong atau perlakuan yang tidak baik dari orang tua atau sekelilingnya. Nah, betul. Anak-anak meskipun pada usia muda, akhirnya mulai mengembangkan sebuah kekecewaan. Karena akhirnya kadar itu menjadi sebuah kadar yang personal. Ya, kemudian tahap berikutnya dalam kekecewaan ini apa, Pak Pol? Nah, pada tahap berikutnya adalah, kita ini sekarang mulai besar, kita bukan saja mendengar bahwa di sekeliling kita itu ada orang yang jahat dan ada orang yang menjadi korban kejahatan. Nah, kita sekarang menjadi korban perbuatan orang jahat itu juga. Misalkan kita jalan ke sekolah, kemudian kita ditodong orang, atau kita nggak salah, teman kita marah, kita dipukul langsung. Nah, perbuatan-perbuatan seperti itu tidak bisa tidak memang menyadarkan kita bahwa orang bisa berbuat yang buruk kepada diri kita. Nah, sudah tentu di situ tuh muncullah suatu reaksi takut ya. Reaksi bahwa kita ini nih tidak luput dari hal-hal yang buruk dan kita mesti disadarkan berhati-hati ya. Kita juga mesti berbuat sesuatu untuk melindungi diri dari kemungkinan terulangnya perbuatan buruk itu. Nah, ini sebagai suatu konsekuensi bahwa dia bersosialisasi lebih luas lagi, bukan hanya di rumah, Pak Pol, ya. Sehingga yang ditemukan bukan hanya orang-orang di dalam rumah yang mengecewakan dia, tetapi orang-orang lain di luar rumah itu juga menimbulkan kekecewaan buat dia, gitu, Pak Pol. Betul, jadi dalam tuturan yang sedang saya berikan ini, saya mengasumsikan bahwa keadaan rumah tangganya itu relatif baik. Karena nanti waktu kita masuk ke tahap ketiga, kita nanti baru melihat bahwa ternyata tahap ketiga ini juga mungkin dialami oleh seorang anak di dalam rumahnya sendiri. Nah, itu memang sebuah cerita yang nanti kita akan bahas yang jauh lebih berat dampaknya pada si anak. Tapi dalam kondisi yang relatif lebih normal, ya biasanya seorang anak tidak mengalami hal-hal yang seburuk itu, baru menjadi korban perlakuan buruk sewaktu ya pergaulannya makin meluas, dia makin sering keluar, nah dia menjadi lebih rentan untuk menjadi korban kejahatan atau perlakuan buruk dari orang lain. Nah, apakah itu tidak membuat seorang anak jadi enggan untuk keluar rumah itu, Pak Pol? Nah, itu sebabnya seorang anak memang perlu diberikan dukungan, pengertian, sehingga waktu dia mengalami perlakuan buruk dari orang di luar dan dia takut, dia mesti mengetahui bahwa dia bisa berbicara ya, membagikan ketakutannya, perasaannya kepada orang tuanya. Nah, sudah tentu orang tua sebaiknya jangan memarahi si anak dan berkata, kamu seharusnya berani keluar dong, masa kamu takut, masa gitu aja kamu lari. Nah, sudah tentu orang tua mesti mengerti ya bahwa anak itu takut. Ya, terimalah, memang akuilah bahwa di luar itu kadang-kala memang ada orang-orang yang jahat yang bisa berbuat buruk kepada kita. Nah, tapi setelah itu ya kita katakan kepada dia, makanya kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal yang sama lagi supaya kita nggak menjadi korban yang kedua kalinya. Ya. Kekecewaan ini sebenarnya lebih dekat dengan ketakutan atau dengan kesedihan, Pak Pol? Sebetulnya kekecewaan memang lebih dekat dengan kesedihan. Nah, makanya nanti kita akan lihat pada tahap yang terakhir itu tuh, kekecewaan itu benar-benar memang dalam sebuah bentuk kesedihan yang juga diselimuti oleh rasa ketakutan atau ketidakamanan. Karena apa yang tidak diduga itu ternyata menjadi kenyataan. Ya, jadi tahap yang ketiga itu apa, Pak Pol? Tahap yang ketiga adalah pada akhirnya pengenalan kita akan kecurangan atau kejahatan orang mencapai puncaknya tatkala kita sendiri menjadi korban dari perbuatan buruk orang yang kita kenal dan percaya. Nah, ini mungkin saja kita alami waktu kita sudah mulai remaja atau sudah mulai dewasa. Kita dilukai atau disakiti oleh orang-orang yang kita kenal dengan baik. Ya, teman mungkin bisa melakukannya kepada kita,
setelah kita menikah pasangan kita bisa melakukannya kepada kita, atau saudara kita yang kita percaya, kita nggak duga dia akan bisa berbuat buruk kepada kita, menipu kita. Nah, waktu kita mengalami hal-hal seperti ini, tidak bisa tidak, kita akan juga merasa kekecewaan yang dalam. Sebab apa? Sebab kita tidak pernah mengharapkan dan menduga bahwa orang yang kita percaya ini, apalagi orang yang kita sayang ini, kok tega berbuat hal seburuk ini kepada kita. Nah, kita bisa juga di sini nih mengukur ya berapa dalamnya kekecewaan yang bisa kita rasakan dari berapa baiknya relasi kita sebelum kekecewaan itu terjadi. Maksud saya begini, misalkan dalam hubungan suami istri, kalau misalkan nih ya pada akhirnya si suami itu tuh kedapatan menipu si istri karena dia mempunyai perempuan lain dalam hidupnya. Tapi sebelumnya ini terbongkar, si suami itu tuh benar-benar memperlihatkan sebuah diri yang baik, sebuah diri yang memperhatikan istrinya, sebuah diri yang bertanggung jawab atas anak-anaknya, pulang juga mungkin kalau dulu di rata-rata kebanyakan pulangnya ya normal, pulang jam berapa, tidak ada tanda-tanda apa-apa, selalu bersedia untuk mengantar anaknya, keluarganya pergi kemana-mana. Tapi misalkan suatu ketika kedapatan dia mempunyai perempuan lain. Biasanya kalau itu yang terjadi, pukulan kekecewaan akan sangat dalam. Dibandingkan dengan kalau yang sebaliknya, di dalam relasi memang hubungan suami istri ini sudah tidak baik, sudah sering terjadi pertengkaran, tidak ada lagi rasa respek dan sayang. Nah, waktu kedapatan si suami ini berbuat hal yang salah, berdosa di hadapan Tuhan, karena ada perempuan lain dalam hidupnya. Nah, yang pasti si istri tetap akan sakit hati dan kecewa. Namun rasa sakit hati dan kecewanya tidaklah sebesar kalau hubungan kita tuh sebelumnya dianggap baik, mesra, dan penuh dengan rasa percaya. Ya, jadi dalam kasus yang kedua itu mungkin hanya menegaskan bahwa apa yang diperkirakan oleh si istri itu adalah benar gitu Pak boleh? Betul, jadi memang udah buruk kan ya. Jadi dia sudah mengantisipasi, ya mungkin ini akan terus memburuk. Ya nanti kamu akan jatuh cinta atau mempunyai perempuan lain dalam hidupmu, atau sebaliknya juga bisa ya si suami yang beranggapan ya tinggal tunggu waktu, kamu juga akan mendapatkan pria lain. Jadi ini adalah sekali lagi sebuah situasi yang sangat personal. Kita menjadi korban kejahatan atau perlakuan buruk dari orang yang kita kenal dengan baik dan kita percaya, apalagi kita sayangi. Tapi tadi saya sudah singgung Pak Gunawan, kadang-kadang ya secara alamiah seharusnya lah seorang anak baru mengalami peristiwa yang seperti ini, yang personal ini, tatkala dia sudah dewasa. Tapi ada kalanya ada anak-anak yang mengalami semua ini tatkala dia kecil, yaitu dari orang yang dia percaya, yaitu orang tuanya, yang dia hormati, yang dia sayang, yang seharusnya merawat dia, justru dia menerima perlakuan-perlakuan buruk. Nah, tidak bisa tidak, si anak memang akan hidup dalam sebuah kekecewaan yang dalam. Maka tidak heran sebagian anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga seperti itu, karena memang menyimpan kekecewaan yang dalam, setelah beranjak dewasa, moodnya adalah mood depresi. Jarang kita melihat sukacita, keriangan dalam diri anak yang seperti ini. Karena dari kecil dia akhirnya memendam rasa kecewa dan yang juga ya bercampur dengan kesedihan. Ya mungkin juga orang yang tidak terbiasa mengalami kekecewaan pada masa kecilnya gitu Pak boleh. Ketika pada masa dewasanya dia mengalami kekecewaan, itu juga akan mengalami kekecewaan yang sangat dalam gitu Pak. Sudah tentu ya kalau kita memang tidak terbiasa, maka pukulan itu akan lebih terasa ya. Tapi sekali lagi sebetulnya berapa dalamnya dan berapa parahnya dampak kekecewaan itu bergantung pada relasi kita sebelumnya dengan orang itu. Kalau kita mengalami perlakuan buruk dari orang yang tidak kita kenal sama sekali, ya sudah tentu tetap kita akan marah, sakit hati, kecewa. Tapi tidaklah separah kalau itu diperbuat oleh orang yang kita percaya. Ya, lalu dampaknya apa Pak Paul? Nah, ada beberapa Pak Gunawan yang biasanya tuh kita keluarkan ya sebagai reaksi terhadap perlakuan buruk yang menimbulkan kekecewaan itu. Pertama adalah kita ini marah ya.
karena tidak menyangka bahwa seseorang yang kita percaya dan sayangi ternyata sanggup berbuat hal seperti itu. Ya, kita benar-benar marah sekali. Dan yang kedua adalah kita sedih karena perbuatan itu menciptakan batas pemisah antara kita dan dirinya. Sebab akhirnya kita kehilangan orang yang dekat dan kita sayangi itu. Karena dia telah berbuat hal yang buruk, telah melukai hati kita. Ya udah tentu kita nggak bisa dengan cepat kembali kepada diri yang sedia kala, percaya dan sayang kepadanya. Nggak bisa. Nah, kita harus akhirnya membatasi. Nah, di sini nih biasanya tuh timbul kesedihan yang dalam, Pak Gunawan. Sebab meskipun seseorang berbuat buruk kepada kita, tapi kalau sebelumnya kita itu sayang kepadanya, menghormatinya, percaya kepadanya, tetap ada dalam diri kita itu rasa kehilangan orang yang tadinya itu dekat dan baik kepada kita. Jadi meskipun kita harus menetapkan garis pemisah, nggak mau terlalu dekat dengan dia, tapi ada sebuah kerinduan, kehilangan bahwa orang yang tadinya dekat sekarang akhirnya tidak ada lagi. Ya, itu menimbulkan suatu kekhawatiran atau ketakutan bahkan dari kita untuk berhubungan dengan orang itu, Pak Pol, ya? Betul sekali, dan ini adalah reaksi yang terakhirnya. Kita akhirnya takut, Pak Gunawan. Takut sebab kita nggak mau nih terulang lagi, kita nggak mau terlukai lagi, sehingga kita mulailah mengembangkan sebuah pemikiran bahwa di dalam dunia sebetulnya tuh tidak ada orang yang sungguh-sungguh baik dan dapat dipercaya. Sebab orang yang begitu baik dan begitu kita percaya, toh sanggup untuk melakukan hal yang seburuk itu kepada kita. Ya, tetapi selama kita berrelasi dengan orang-orang yang ada di dalam satu keluarga dengan kita, Pak Pol, kan kita harus selalu siap untuk mengalami hal-hal seperti itu. Betul. Namun masalahnya adalah gini, Pak Gunawan. Kita meskipun tahu ya bahwa tidak ada orang yang sempurna, bahwa relasi pun tidak sempurna, bahkan dengan suami, istri, orang tua, dan anak. Tapi ada sebuah harapan lah, keyakinan lah bahwa orang ini tidak akan berbuat seburuk itu kepada kita, ya. Karena dia akan dekat dengan kita. Maka waktu terjadi, tetap biasanya tuh kita terpukul dengan berat. Lalu apa saran Pak Pol kalau kita sendiri, Pak Pol, yang mengalami kekecewaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan itu, Pak Pol? Ada 4 yang bisa saya tawarkan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah kita mesti melihat fakta secara keseluruhan. Artinya bukan saja kita melihat perbuatannya dari kacamata kita, tetapi juga dari kacamatanya. Dengan cara itu kita dapat memandang masalah seobjektif mungkin. Jadi maksudnya begini, mungkin ada hal-hal yang luput kita lihat. Mungkin ada motivasi tertentu yang tidak kita sadari. Nah, mungkin sebetulnya orang tersebut tidak seburuk yang kita duga. Ada kondisi tertentu yang membuatnya melakukan hal seperti itu. Jadi, kumpulkanlah data selengkap mungkin. Kecenderungan kita, Pak Gunawan, waktu kita dilukai dan kita kecewa, kita itu tuh udah langsung menarik diri dan dengan cepat menyimpulkan dan tidak mau lagi tahu banyak. Tidak lagi mau tahu kenapa kok begini, kenapa kok begitu, dan memeriksa seobjektif mungkin. Kebanyakan kita tuh udah langsung menarik diri, menyimpulkan, kamu memang begini, udah justru ini kurang bijaksana, ya. Jadi langkah pertama, kumpulkanlah data seobjektif mungkin. Tapi hal itu kan tidak mungkin kita lakukan sementara kita masih marah, kita masih sedih, kita masih takut itu tadi, Pak Pol. Sudah tentu kita memang perlu untuk lewati suatu masa di mana kita bisa mulai stabil lagi, ya. Sebab memang betul tatkala emosi kita masih labil, tidak mudah untuk kita secara objektif dan rasional mencari tahu fakta itu. Nah, setelah kita relatif stabil, barulah kita mencoba mendapatkan lebih banyak informasi tentang apa tuh yang sebetulnya terjadi, kenapa dia begini dan begitu. Tapi biasanya itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menenangkan diri, Pak Pol, ya. Dan sementara itu kita juga rasanya enggan untuk mengungkit itu kembali lalu melihat fakta-fakta itu dengan jelas. Betul, maka tadi saya singgung kecenderungan kita adalah udah dah kita mau menarik diri, menutup buku. Kita nggak mau lagi melihatnya. Tapi masalahnya adalah begitu kita tutup buku, kita berikan judul buku itu. Dan judul buku itu judul yang pasti, yang sesuai dengan pemikiran kita. Nah, justru sebaiknya meskipun susah,
kita mencoba untuk melihat ya, kenapa kok dia begini, begitu, apa kemungkinannya. Nah, makin banyak data, makin lengkaplah informasi tersebut, sehingga kita bisa memberikan penilaian yang lebih tepat. Ya, langkah berikutnya apa Pak Pol yang bisa kita lakukan? Yang kedua adalah kita mesti mengakui kenyataan apa adanya Pak Gunawan. Ya, jadi bila memang pada akhirnya kita harus menyimpulkan bahwa orang itu ya berbuat hal ini karena memang ia tidak lagi menyayangi kita, atau tidak lagi menghormati kita, atau tidak lagi menganggap kita sebagai temannya, ya udah kita harus akui itu dan kita harus terima, ya. Nah, bila kita harus mengakui bahwa memang ia adalah orang yang serakah atau yang egois, akuilah juga, ya. Jadi jangan kita sampai mendistorsi fakta. Kadang karena ada kebutuhan-kebutuhan pribadi, kita tidak siap menerima fakta, sehingga kita memberikan warna yang berbeda pada fakta itu. Nah, ini penting sekali kita mengakui fakta apa adanya. Kita memanggil hitam hitam, ya putih. Ya, dalam hal ini apakah kita perlu minta pertimbangan orang lain, Pak Pol? Ini ide yang baik sekali Pak Gunawan. Jadi dalam proses mencari fakta yang tahap pertama tadi itu, sudah tentu kita memang harus mencari masukan dari orang-orang lain yang mengerti situasi ini, juga mungkin mengenal orang tersebut, sehingga data yang kita peroleh itu akan memperkaya pemahaman kita akan sebetulnya apa yang telah terjadi. Ya, karena orang lain biasanya yang tidak terlibat langsung, itu kan secara emosional juga tidak terganggu gitu Pak Pol. Jadi bisa memberikan penilaian yang lebih objektif. Betul. Nah, setelah kita dapatkan informasi itu semua, memang kita harus akui faktanya ya. Sebab Pak Gunawan, memang ada kalanya tuh ya, waktu kita menerima perlakuan buruk itu, kita harus mengakui, menerima fakta bahwa orang yang berlaku buruk kepada kita itu tidak lagi mempunyai perasaan yang sama kepada kita. Atau orang itu menjauh dari kita, memang benar-benar dia ingin menjauh dari kita, dia tidak mau lagi dekat dengan kita. Nah, dalam kondisi seperti itu ya kita harus terima. Hal ketiga yang bisa kita lakukan apa Pak Pol? Nah, berkaitan dengan yang kedua, langkah ketiganya adalah kita harus melepaskan genggaman. Artinya kita harus rela membiarkan dia memilih garis kehidupannya. Inilah bagian yang sulit dilakukan, sebab biasanya kita tetap mengharapkan bahwa dia tidaklah seperti itu. Nah, pada akhirnya begini Pak Gunawan, kita harus mengakui bahwa kita tidak bisa mengendalikan sikap orang terhadap kita. Ya, kekecewaan adalah reaksi alamiah terhadap perlakuan orang yang tidak semestinya kepada kita. Namun, kita harus melepaskan genggaman ini, ya, sebab ia tidak berkewajiban menghilangkan kekecewaan ini. Orang tersebut memang tidak punya kewajiban untuk membuat kita lebih nggak kecewa, lebih percaya. Ya memang enggak. Dia udah memutuskan, dia memilih garis kehidupannya. Ya kita memang harus terima itu, kita harus lepaskan. Kadang-kadang yang menyulitkan adalah kita tetap mau menggenggamnya, berharap bahwa dia tetap akan berbuat lebih baik lagi kepada kita. Kita harus terima ya enggak. Ya, tapi kalau itu terikat dalam suatu ikatan kekeluargaan, Pak Pol, itu kan akan lebih sulit untuk melepaskannya. Tepat sekali, sudah tentu karena ya adanya kedekatan, seperti tadi kita sudah bahas, di dalam relasi yang akrab, kita percaya, kita sayang, kita hormati, maka ya kita mengharapkan ini bisa kembali lagi seperti dulu, dan dia ya minta maaf atau apa, tidak seperti yang kita harapkan. Tapi pada akhirnya ya kita harus terima bahwa itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Apapun yang kita akan coba lakukan, besar kemungkinan tidak mengubah ini, sekurang-kurangnya pada saat ini. Mungkin kita bisa berharap di suatu hari kelak, dia bisa lebih dewasa melihat ini dan menerimanya dengan lebih baik. Tapi ya untuk sementara, ya udah kita harus lepaskan genggaman kita. Tapi kan kita bisa menyampaikan bahwa kita mengharapkan bahwa dia itu tidak mengecewakan kita lagi gitu Pak Pol. Oh, sudah tentu ya kita boleh menyampaikan permintaan tersebut. Tapi ya kita hanya menyampaikannya. Setelah itu ya udah kita harus lepaskan. Benar-benar sepertinya tuh kita melepaskan burung dari sangkar. Bahwa burung ini sekarang akan terbang. Kemana dia ingin terbang. Dan kita tidak bisa lagi mengatur kemanakah burung ini akan terbang. Ya mungkin ada langkah yang lain Pak Pol yang bisa kita lakukan. Yang terakhir adalah kita mesti berusaha mendoakannya. Sebab berdoa berarti membawanya ke hadapan Tuhan. Dan menjadikannya objek yang layak didoakan. Mendoakan juga adalah mengizinkan Tuhan
masuk membasuh kekecewaan kita dan menggantikannya dengan kesediaan untuk berbelas kasihan dan akhirnya kembali mengasihinya. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan bahwa kita itu mesti mendoakan demi kebaikan orang yang telah mengecewakan kita. Biasanya doa kita juga agak terdistorsi dengan mendoakan sesuatu yang kurang baik untuk orang itu, Pak Pol, ya. Saya kira pada awalnya, apalagi ya waktu kita baru dikecewakan dan marah dan sedih, silakan ungkapkan doa apa adanya kepada Tuhan. Ya, kemarahan kita, ya, rasa sakit hati kita, silakan kita ungkapkan kepada Tuhan. Kadang kita juga berdoa supaya Tuhan membalaskan. Sebab memang Tuhan nggak mau kita membalas, ya udah kita meminta Tuhan yang membalaskannya buat kita. Tidak apa-apa. Tapi saya kira setelah lewati fase itu, memang mesti ada fase berikutnya. Mendoakan untuk orang itu. Supaya apa yang buruk bisa dilepaskan dan apa yang baik bisa dia lakukan. Waktu kita mulai mendoakan dia, sebetulnya tuh kita sedang membuka hati kita untuk dibasuh oleh Tuhan. Orang yang tidak bersedia mendoakan orang yang telah menyakitinya, seolah-olah tuh tetap ya membiarkan adanya kotoran-kotoran di dalam hatinya. Waktu dia mulai mendoakan, dia membuka hati, mengizinkan Tuhan, mengundang Tuhan, membasuh hatinya sehingga kembali bersih. Iya, saya rasa kita sebagai manusia yang mengalami hal ini semua harus selalu siap, Pak Pol. Bahwa suatu saat kita akan pernah mengalami kekecewaan lagi gitu, Pak Pol, ya. Dan dalam hal ini apakah bimbingan firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan? Mazmur 61 ayat 5 dan Mazmur 62 ayat 2 berkata, biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Jadi sekali lagi, pada akhirnya kita harus masuk ke kemah Tuhan. Kita bernaung dan menumpang di dalam kemah Tuhan. Dan dekat dengan Allah. Sebab hanya di dalam kemah Tuhan, hanya dekat dengan Allah, barulah kita mendapatkan ketenangan itu. Dan kita barulah bisa menghadapi kekecewaan itu pula. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam